Turun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga akan mempresentasikan tentang tugas studi mandiri dari Profesor Ahmad Herman Yuwono. Yang pertama ada Septian Adi Chandra yang akan mempresentasikan studi mandirinya. Silakan Mas Septian Adi Chandra. Terima kasih pada Bapak Moderator Ilham. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dari beberapa sumber terkait studi mandiri tentang karakterisasi material dengan alat yang digunakan AFM, TEM, XRD, FTIR, UV-Vis untuk sintesa TiO2 PMMA non-hybrid. Nah, ini untuk yang pertama ini dari literatur dengan judul Controlling Crystallinity and Polymer Optical Properties dari transparan TiO2 PMMA non-hybrid. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kristalisasi TiO2 dalam film tipis nanohybrid TiO2 PMMA. Nah, di sini adalah material yang digunakan, mulai dari titanium isoproxide sampai dengan penggunaan tetahidrofuran dan benzoic peroxide. Metode yang digunakan untuk sintesa adalah sol gel. Nah, kemudian dari proses sintesa ini dilakukan post treatment yang berbeda-beda. Untuk yang pertama dia setelah sintesa hanya dikeringkan pada 60 derajat Celcius dan waktu 5 menit yang diberi kode sampel T60A. Kemudian pada sampel 2 ini diberi treatment pengeringan annealing pada atmosfer dengan temperatur 150 derajat selama 24 jam. Diberi kode sampel B. Kemudian sampel C dengan treatment yang berbeda yaitu pemberian uap air 110 dan 150 pada waktu 24 jam. Kemudian untuk sampel E agak berbeda. Dia diberikan anil 110 derajat untuk 15 menit, kemudian diberi treatment uap air dengan temperatur 150 derajat selama 24 jam. Nah, ini adalah hasil karakterisasi dari sinteta material tersebut. Pada gambar 1 itu adalah FTIR, di mana sintesa film tipis TiO2 PMMA nanohybrid dengan treatment uap air ini pada variasi temperatur tujuannya untuk meningkatkan kristalisasi pada partikel nano TiO2 yang terbentuk dalam polimer PMMA. Nah, hasil sintesanya itu sebelum kita uji pada FTIR, SEM, SFTR, HRTEM, AFM, dan UV-Vis, kita periksa dulu permukaannya menggunakan SEM secara makro atau dengan OM secara makro, melihat apakah ada keretakan. Dan juga kalau secara makro, apakah dia dengan OM, apakah terlihat transparan atau tidak. Selanjutnya dari gambar 1 ini adalah hasil dari spektrum inframerah untuk menganalisis gugus fungsi yang terbentuk dari organik secara kualitatif dari film tipis nanohibrida menggunakan spektrometer QS300 model Biorad FTIR dengan resolusi 8/cm. Nah, pengujiannya dilakukan pada temperatur kamar dengan kisaran gelombang 4000 sampai 400/cm. Nah, hasil uji itu menunjukkan spektrum inframerah FTIR dengan kisaran penyerapan 3400 ini terdapat pada semua film tipis. Ini menunjukkan adalah adanya gugus organik TiOH. Nah, selanjutnya pada kisaran gelombang 1737 sampai dengan 2950/cm ini menunjukkan gugus organik CO dan CH pada segmen material polimer tersebut. Nah, intensitas dari gugus CH dan CC yang terbentuk ini ditemukan lebih kuat dengan pasca perlakuan. Artinya terlihat pada
material dengan sampel C dan E. Nah, kemudian intensitas gugus organik yang ditemukan gugus organik CC itu terdapat pada gelombang 1650 dan ini terlihat menurun dengan perlakuan panas, namun menunjukkan bahwa polimerasi MMA itu terjadi pada temperatur 110 derajat. Yang ini dikonfirmasi dengan hasil TGA terkait dengan dekomposisi material. Nah, kemudian pada kisaran sekitar 1000 sampai dengan 1258 ini diperoleh gugus dengan ikatan COC. Nah, kemudian juga diperoleh dengan gugus organik SiC pada rentang gelombang 1277. Nah, kemudian pada gelombang 900 sampai 400 cm ini terjadi penguatan untuk semua sampel dengan perlakuan air atau pada sampel C, D, dan E. Nah, sehingga puncak spektrum ini berbeda ketika sampel yang tanpa perlakuan air panas atau di sampel B yang di sini. Kemudian puncak spektrum pada gelombang 650 itu merupakan karakterisasi dari gugus anorganik TiO2. Nah, gugus organik yang ditemukan CO dan CH ini pada rentang gelombang 1700 hingga 2950 ini sekilas tumpang tindih dengan gugus organik yang berasal dari pelarut EG dan ECME. Namun dari hasil literatur, gugus CH dan CO ini akan menurun atau dia terdegradasi akibat temperatur yang diberikan pasca perlakuan dengan uap panas. Di mana uap air panas ini pada proses hidrotermal akan membersihkan mengurangi gugus organik dari pelarut EG dan ECME. Nah, hasil ini akan dikonfirmasi dengan studi dari AFM pada hasil permukaannya, kekasaran permukaannya. Nah, selanjutnya disimpulkan bahwa penurunan intensitas gugus CH, gugus COC ini pada gelombang 2950, kemudian pada gelombang 1730 ini pada sampel C dan D pada perlakuan prosedur itu meningkat. Penurunan ini dikarenakan tadi penghilangan dari gugus CH dan CO dari unsur pelarut EG dan ME. Sehingga bahwa ditunjukkan dengan penghilangan gugus CH dan CO dari pelarut organik tersebut mengindikasikan terjadinya peningkatan kristalinitas yang dikonversi dengan hasil XRD. Hasil XRD itu dilaksanakan dengan alat Bruker AX theta 2, kemudian dengan radiasi unsur Cu dengan nilai K alfa 1,546 Armstrong. Nah, hasil ini mendukung dari hasil FTIR, di mana intensitas puncak tertinggi ini meningkat pada sampel dari mulai sampel B hingga sampel E. Nah, ini terlihat bahwa pada sampel B ini sebelumnya dari data XRD ini kita memperoleh beberapa data raw atau data mentah yang bisa kita gunakan untuk proses perhitungan secara kualitatif. Yaitu yang pertama adalah sudut 2 theta, kemudian intensitas dengan kon per sekon atau tinggi puncak, yang ketiga adalah FBHM. Nah, dengan rumus Bragg itu bisa diperoleh jarak bidang untuk menentukan bidang kristal pada puncak yang terbentuk. Nah, ini adalah hukum Bragg, di mana nanti kita akan menghitung
nilai dari D atau jarak bidang ini, sehingga diperoleh nilai yang kita konversi dengan master data, nanti nilai itu akan menunjukkan puncak yang terbentuk di sini mempunyai bidang kristal berapa, dan itu menunjukkan fase dari apa. Nah, pada hasil sampel B ini terlihat bahwa intensitas puncak sudut 2 theta ini diperoleh dengan sudut 55,08. Ketika dimasukkan ke dalam hukum Bragg, maka akan diperoleh bidang kristal 211 dengan fase yang terbentuk adalah TiO2 anastase. Nah, kemudian intensitas rendah dari intensitas ini tergolong rendah untuk sampel B, sehingga sampel B ini dikatakan masih amorf, namun sudah menunjukkan adanya keteraturan dari struktur atom atau strukturan dari kristal. Nah, kemudian pada sampel C terjadi peningkatan intensitas pada bidang kristal 211 dan munculnya fasa lain pada bidang kristal 112 dan 101. Nah, ini diperoleh untuk 101 dengan sudut 48 dengan untuk yang sampel C bidang kristal 211, kemudian untuk 101 dengan sudut 48,12 pada bidang kristal 200 di sini. Nah, kemudian pada sampel D ini terjadi peningkatan kristalinitas dengan fase yang sama seperti sampel sebelumnya, dimulai dari bidang kristal 211, bidang kristal 200, dan bidang kristal 101. Nah, dari peningkatan kristalinitas ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh treatment uap air pada peningkatan kristalinitas dari sampel atau dari TiO2. Nah, selanjutnya hasil ini akan berhubungan atau linear dengan hasil yang dari FTR sebelumnya. Pada sampel E ini terjadi peningkatan puncak kristal yang lebih tinggi dibandingkan dengan sampel D dan C, di mana terjadi perbedaan treatment pada sampel E, D, dan C. Nah, semakin tinggi peak yang ada, ini menunjukkan peningkatan kristalinitas. Nah, selanjutnya hasil dari HRTEM akan mengkonfirmasi dari hasil sebelumnya, hasil FTIR maupun hasil dari SRD, di mana mikrograf HRTEM ini memberikan informasi terkait morfologi permukaan dari sampel, kemudian ukuran partikel nanokristal yang terbentuk, kemudian juga matriksnya ataupun persebarannya. Di mana dari keempat sampel ini, dari sampel A, B, C, dan D, ini menunjukkan keberadaan nanopartikel dengan kontras warna yang lebih terang dan matriks PMMA dengan kontras yang gelap karena bersifat amorf. Kemudian distribusi ukuran sampel juga terlihat. Untuk sampel A ini mempunyai rata-rata diameter kristalnya adalah 3,9 nanometer dengan deviasi 0,97. Kemudian memiliki bentuk yang agak membulat atau spherical nanopartikel. Nah, kemudian di sini terlihat bahwa sampel yang diberi perlakuan panas mulai sampel B, C, dan D ini atau pada gambar B, C, D ini adalah sampel kode C, D, dan E ini dengan perlakuan panas terlihat peningkatan kristal size-nya. Nah, di mana pada gambar 4A ini memiliki partikel yang hampir bulat atau spherical, kemudian tersebar agak seragam dalam metrik PMMA, meskipun sepertinya kurang agak banyak air hitamnya yang mengindikasikan kurang kristalinitasnya. Kemudian pada sampel B, pada sampel
pada sampel C atau gambar B ini menunjukkan bahwa kecenderungan bentuk morfologi kristalnya ini adalah menggumpal atau terjadi agregasi. Tapi terlihat area terang yang lebih banyak, sehingga mengindikasikan terjadinya peningkatan kristalinitas jika dibandingkan dengan sampel B pada gambar A. Nah, kemudian pada sisi lain, pada gambar C ini menunjukkan kristalinitas yang hampir sama, namun terjadi peningkatan butir kristal yang lebih besar karena pengaruh uap air yang dipanaskan lebih tinggi, yaitu 150 derajat dibandingkan dengan pada sampel B ini uap air yang dipanaskan hanya 110 derajat. Nah, sehingga pengaruh temperatur ini mempengaruhi terjadinya pertumbuhan kristal pada nanopartikel TiO2. Nah, pada gambar D ini diperoleh ukuran bidang kristal atau D sebesar 9,09 nanometer dengan sebesar 0,352. Karena kemudian hal ini itu sesuai dengan hasil XRD, di mana ketika pada bidang kristal 101 itu yang diperoleh dengan sudut kristal sudut 2 tetanya, kemudian dikonversi ke dalam FVHM, dimasukkan ke dalam rumus Scherer ini, diperolehlah ukuran kristal untuk sampel C ini sebesar 4,85 nanometer, sampel D 7,87 nanometer, dan sampel E 89,0 nanometer. Ini adalah rumus Scherer-nya, di mana dia adalah ukuran kristal, K konstanta Scherer 0,09, lambda adalah gelombang sumber radiasi CUK alfa, kemudian B adalah FHM yang diperoleh dari raw data XRD, kemudian data adalah posisi puncak atau sudut dari puncak tertinggi. Nah, hasil dari perhitungan XRD ini tidak jauh dari hasil yang diperoleh alat HRTM. Nah, sehingga dari hasil HRTM ini menunjukkan adanya pengaruh perlakuan pasca dengan menggunakan uap air dari temperatur 110 dan temperatur 150. Kemudian hasil dari HRTM ini akan dikonfirmasi lagi terkait kristal size-nya maupun tingkat kristalinitasnya dengan AFM. Nah, kemudian dari AFM ini yang menggunakan AFM model DI 5000 dengan metode tapping diperoleh gambar tanpa retakan pada permukaan film yang mengkonfirmasi dari hasil SEM sebelumnya, screening pada saat sebelum pengujian, di mana data dari ukuran partikel PMMA dan morfologinya ini ada pada gambar 4 dan 5. Untuk 4 dan 5 ini adalah hasil untuk sampel dari sampel B dan C, kemudian sampel gambar 5 ini untuk sampel D dan E. Nah, morfologinya diperoleh pada kesemuanya adalah berbentuk hampir bulat dengan ukuran rata-rata itu kisaran 40 hingga 80 nanometer. Nah, kemudian ditemukan morfologi berpori juga pada sampel yang diperlakukan panas, artinya pada sampel C, D, dan E. Dan ini morfologi berpori ini diakibatkan karena terjadinya penghilangan unsur organik akibat tekanan uap air pada saat proses hidrotermal. Ini berdasarkan literatur. Sehingga diperoleh permukaan yang kasar dari sampel C, D, dan E jika dibandingkan sampel B. Atau pada gambar yang atas ini sampel C, D, dan E. Nah, hasil pengukurannya itu untuk kekasaran referensinya itu untuk sampel B ini 1,73 nanometer,
Kemudian untuk sampel C lebih kasar, yang bawah ini, dia sekitar 2,2 nanometer. Sedangkan sampel D lebih kasar lagi. Namun untuk sampel E ini, karena dia prosesnya sebelum di hidrotermal dia dianil dulu, dia menghasilkan kekasaran yang lebih bagus dibandingkan dengan sampel C dan sampel D yang langsung di hidrotermal dengan temperatur 110 untuk sampel C dan 150 untuk sampel D. Nah, sehingga ada mengindikasikan adanya pengaruh penggunaan uap air dengan temperatur pada tingkat kriminalitas sampel yang diindikasikan dengan penghilangan gugus organik atau dengan terbentuknya permukaan yang kasar. Dan hasil ini menunjukkan bahwa pada sampel B ini gugus organik PMMA dengan peregangan CH unsur gugus pita organik CH dan CO dan COC berhasil dipertahankan. Nah, kemudian dari hasil AFM ini akan dikonfirmasi lagi dengan hasil dari pengujian UV secara kualitatif untuk mendapatkan kualitas optik terkait dengan penyerapan spektrumnya. Di mana untuk hasil spektrum serapan linier ini terlampir pada gambar 6 menggunakan UV 1601 dari Shimazu dengan resolusi kurang lebih 0,3 nanometer. Pada rentang panjang gelombang 800 sampai 200 nanometer. Pada gambar 6 ini terlihat bahwa pengukuran pada rentang gelombang 800 sampai 200 nanometer. Kemudian terlihat serapan linier ini pada gambar 6B ini itu lebih rendah, yaitu sekitar di atas 0,01 atau di bawah 0,11. Nah, sedangkan pada sampel C, D, dan E ini memiliki serapan yang lebih tinggi, di mana keempat-empatnya itu secara terlihat lebih transparan. Nah, kemudian terjadinya penyerapan absorpsi yang lebih tinggi ini dikarenakan adanya ekstensi elektron dari pita valensi ke pita konduksi, eksitasi elektron. Nah, yang diamati pada rentang gelombang sekitar 350 nanometer di daerah sini. Kemudian pada sampel C dan D ini akan terlihat memiliki pergeseran panjang gelombang ke arah kanan yang lebih tinggi, sehingga mengindikasikan adanya perbedaan energi gap dan variasi dan tingkat kristalinitas dari ketiga sampel ini. Nah, kemudian dari hubungan antara koefisien absorpsi ini atau istilahnya alfa 0 dan energi celah pita atau EG pada partikel TiO2 ini akan mengikuti dari rumus Tauk. Ini adalah rumusnya di mana A adalah H divis parameter, kemudian A adalah linear absorpsi, V koefisien insiden photon energi, dan EG energi gap. Kemudian pada gambar 7 ini akan menunjukkan ekstrapolasi dari hasil nilai absorbansi ini, sehingga diperoleh energi gap terbentuk pada masing-masing sampel, di mana energi celah pita yang terbentuk paling besar itu adalah pada sampel B, yaitu sebesar 3,48 elektron volt. Kemudian yang paling kecil adalah sampel E, itu 3,22 elektron volt. Nah, hasilnya ini untuk sampel C dan E ini mendekati dari sampel anotase TiO2, yaitu energi gapnya dengan rentang 3,2 sampai 3,23 elektron volt. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil dari partikel size itu akan semakin tinggi nilai energi gapnya, di mana partikel size dari sampel B ini lebih kecil dibandingkan dengan sampel E. Namun tingkat kristalinitasnya sampel E ini lebih bagus dibandingkan dengan sampel D dan C, apalagi dengan sampel B. Nah,
Sehingga bahwa disimpulkan adanya pengaruh dari perlakuan post treatment pada pembentukan kristal TiO2 dan tingkat kristalinitasnya dan sifat optiknya. Kemudian selanjutnya bahwa disimpulkan untuk hasil karakterisasi itu kesemuanya adalah saling berkaitan, di mana hasil dari uji FTIR memberikan data kualitatif peningkatan kristalinitas sampel dengan diperolehnya spektrum gugus organik yang ada dalam sampel itu apakah terjadi penurunan atau peningkatan, di mana diindikasikan adanya gugus organik yang tergradasi seperti gugus organik pelarut EG dan ECME. Nah, kemudian hasil dari XRD ini memberikan data kualitatif di mana peningkatan kristalinitas dengan diperolehnya peningkatan intensitas dari 3 atau 5 puncak tertinggi. Nah, kemudian data dari raw XRD ini dapat digunakan untuk perhitungan kuantitatif sehingga diperoleh data ukuran kristal maupun bidang kristalnya. Kemudian hasil observasi dengan ARTEM diperoleh data kualitatif morfologi, ukuran jarak bidang kristal beserta dengan persebarannya, yaitu untuk area terang lebih menunjukkan kristal dan area gelap adalah mungkin metrik amorf. Kemudian hasil dari observasi AFM diperoleh data morfologi permukaan, ukuran dan kekasaran permukaan. Dan hasil dari uji UV untuk memperoleh data kualitatif terhadap kualitas optik, di mana penyerapan kemampuan penyerapan ini digunakan untuk menghitung energi gap yang berhubungan dengan partikel size dari TiO2 ataupun tingkat kristalinitas dari TiO2 yang terbentuk. Kesimpulan yang terakhir adalah untuk kelima pengujian yang telah dilakukan ini menghasilkan data yang saling melengkapi. Untuk selanjutnya itu adalah pada paper transfer nanohibrid dari nanokristalin TiO2 pada PMMA dengan perlakuan yang unik optical behavior. Nah, tujuannya adalah untuk mempelajari pengaruh muatan titania pada perilaku optik nonlinear film tipis nanohibrid transparan TiO2 di PMMA. Ini adalah bahan yang digunakan, kemudian metode sintesisnya sol gel. Nah, ini treatment filmnya ini dibedakan dengan pemberian persentase berat yang berbeda dari titanium isoproxide, di mana 20% adalah untuk kode sampel 1, 40%, 60%, dan 80%. Nah, ini hasil dari uji optiknya untuk UV vis, di mana hasil linear untuk UV vis ini terlihat semakin tinggi tingkat persentase dari TI yang diberikan itu akan memberikan absorban yang lebih tinggi pada sampel T60, sedangkan sampel T20 ini terlihat absorbensinya lebih rendah. Kemudian jika terjadi pergeseran ke arah agresif pada sampel T40, 80, dan 60. Namun di sini terlihat optimal persentase berat untuk TI itu adalah pada 60% berat. Dan ini adalah sampel yang timbulnya absorbensi ini sama dengan penjelasan sebelumnya bahwa nanti bisa digunakan untuk menghitung energi gap yang menyatakan tingkat kristalinitas dan tingkat ukuran partikel size-nya yang dikonfirmasi dengan observasi dari HRTM, di mana medan terang dari film tipis nanohibrid ini difokuskan pada T60 dan T80 yang memiliki tingkat kristalinitas yang lebih bagus atau dengan tingkat absorbensinya yang paling tinggi. Di sini terlihat bahwa ukuran kristal yang terbentuk itu adalah sekitar 6,5 nanometer untuk sampel T60 dan sampel T80 ini mempunyai kristal yang lebih kecil yaitu 4,7 nanometer. Nah, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa hasil dari pengujian ini adalah saling melengkapi sehingga diperoleh data untuk menganalisa yang sesuai membuktikan dari hipotesa percobaan. Demikian presentasi yang disampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Moderator, Pak Ilham.
Baik, terima kasih Bapak Chandra atas penjelasannya yang cukup detail banget malahan. Oke, tanpa basa-basi lagi kita lanjut ke Bapak Andreas Rahman Wimada. Apakah sudah siap? Silakan Bapak Andreas, waktu dan tepat. Saya persilakan. Wes metu dong. Sudah? Dikatai rek Ingo. Katai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wes, kowe tunggu siji loro dulu ya. Tek ngono kan. Wes. Lanjut silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Herman dan rekan-rekan sekalian. Di kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan hasil studi mandiri tentang mata kuliah karakterisasi material, yaitu tentang FTIR, XRD, TEM, AFM, dan UV-Vis. Jadi referensi ada 4, yaitu yang pertama controlling the crystalline and nonlinear optical properties of transparent TiO2 PMMA nanohybrid. Terus kemudian yang kedua berjudul deblock copolymer templated nanohybrid thin film of highly ordered TiO2 nanoparticle array in PM matrix. Kemudian yang ketiga tentang titania PMMA nanohybrid of Hengchen nanocrystallinity. Kemudian yang keempat berjudul Transparent Nanohybrid of Nanocrystalline TiO2 in PMMA with Unique Nonlinear Optical Behavior. Dari keempat referensi tersebut, tidak semuanya membahas tentang karakterisasi, 5 karakterisasi. Jadi dari keempat referensi paper di atas masing-masing membahas karakterisasi yang berbeda. Antara lain untuk referensi nomor 1 itu membahas FTIR, XRD, kemudian TEM, AFM, dan UV-Vis. Kemudian referensi kedua membahas tentang FTIR, TEM, dan UV-Vis. Kemudian referensi nomor 3 membahas tentang FTIR, XRD, TEM, UV-Vis. Kemudian paper nomor 4 membahas tentang TEM dan UV-Vis. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang FTIR, XRD, TEM, AFM, dan UV-Vis. Dari referensi yaitu controlling the crystallinity on linear optical properties of transparent TiO2 PMMA nanohybrid. Jadi PMMA merupakan salah satu bahan polimer yang paling serbaguna untuk aplikasi di berbagai bidang teknologi termasuk optik dan elektrooptik. Spesimen pada penelitian ini merupakan sintesa film tipis dari titanium oksida PMMA nanohybrid dengan treatment WAPR yang bervariasi temperaturnya untuk meningkatkan kristalinitas partikel nano Ti02 yang kemudian diuji kehalusannya. Jadi spesimen itu dengan kode T60 yaitu versi transparan film 6040, kemudian T60A film yang telah dikeringkan pada temperatur 60 derajat selama 5 menit. Kemudian T60B diannealing pada temperatur 150 derajat selama 24 jam. Kemudian T60C diuapkan dalam menggunakan autoclave pada temperatur 110 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian T60D pada temperatur 150 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian T60E diannealing pada temperatur 110 derajat Celcius selama 15 menit dan kemudian diuapkan dengan autoclave
pada temperatur 150 derajat Celcius selama 24 jam. Pertama, saya akan membahas tentang karakterisasi FTIR. Jadi ya FTIR yaitu Fourier Transform Infrared, yaitu merupakan alat yang digunakan untuk analisis gugus fungsi. Jadi pada gambar di samping ini menunjukkan hasil dari uji karakterisasi FTIR menggunakan spektrometer HIS300 model Biorad yang memiliki resolusi kurang lebih 8 cm. Jadi pada gambar di samping ini menunjukkan spektrum FTIR untuk film tipis nano hybrid dengan treatment yang berbeda pada kisaran 4.400 cm. Penyerapan luas berpusat pada kisaran 3.400 sampai dengan 3.500 cm. Peregangan celah pita ikatan O dan CH pada semen PMA ditunjukkan pada 1737 dan 2950 cm. Masing-masing intensitas kedua pita ini ditemukan lebih kuat pada film tipis pasca treatment, yaitu pada T60B, kemudian T60C, T60D, dan E. Kemudian daripada yang dikeringkan yaitu T60A. Sebaliknya, intensitas celah pita C pada 160 cm menurun. Jadi hasil FTIR ini menunjukkan tingkat kristalinitas dari film tipis dan penurunan intensitas ikatan gugus organik karena meningkatnya temperatur treatment uap air. Kemudian yang kedua yaitu tentang karakterisasi XRD, X-ray diffraction. Jadi pada gambar ini adalah hasil dari uji XRD. Ini gambar pola XRD dari TI02. Jadi pada gambar di samping ini menunjukkan pola XRD dari film tipis nanohibrida yang dibuat dengan perlakuan anil konvensional dan uap air. Jelas bahwa sampel yang dianil secara konvensional T60B menunjukkan puncak yang lemah pada 2H 55,08 sesuai dengan bidang kristal dari anatase TI02. Intensitas rendah dari puncak ini menunjukkan bahwa sebagian besar film masih amorf seperti yang diharapkan. Sebaliknya, sampel yang diolah dengan uap air T60C menunjukkan peningkatan kristalisasi yang diwakili oleh intensitas puncak yang lebih sedikit dari bidang kristal yang sama. Hasil uji XRD ini menguatkan hasil FTIR bahwa intensitas puncak tertinggi meningkat pada sampel dengan treatment uap air yang mengindikasikan peningkatan kristalinitas TI02. Kemudian yang ketiga yaitu karakterisasi TEM, Transmission Electron Microscopy. Berikut ini adalah gambar dari mikroskop elektron transmisi dengan resolusi tinggi. Jadi gambar di samping ini menunjukkan morfologi partikel nanokristal TI02, yaitu berwarna terang dan persebarannya dalam kristal yang persebarannya dalam kristal metrik PMMA amorf, yaitu yang gelap. Jarak antar bidang terukur yaitu 0,352 nanometer dan ukuran kristal rata-rata TI02 dengan rentang 3,98 sampai 9,09 nanometer yang konsisten dan sesuai dengan perhitungan dari data XRD. Karakterisasi TEM ini bertujuan untuk menunjukkan dan mengkonfirmasi data yang dihasilkan dari uji UV vis dan mengetahui kristalin yang terjadi pada film tipis. Kemudian karakterisasi selanjutnya yaitu AFM atau Mixed Force Microscope. AFM itu sendiri merupakan mikroskop dengan resolusi tinggi yang mana resolusinya mencapai seperbilangan nanometer atau 1000 kali lebih kuat dari batas difraksi optik. Di sini merupakan gambar dari mikroskop gambar dari AFM, yaitu hasil AFM tapping mode nanoskop model DI5000. Gambar di samping menunjukkan gambar tanpa retakan pada permukaan film pada skala besar yang mengkonfirmasi hasil SEM dan memberikan data ukuran partikel metrik PMMA dan morfologinya. Karakterisasi AFM ini memperlihatkan rata-rata kekasaran dan menunjukkan permukaan yang sedikit lebih kasar. Karakterisasi ini juga sebagai hasil konfirmasi dari karakterisasi FTIR. Kemudian yang terakhir yaitu karakterisasi UV vis.
Jadi karakterisasi UV vis ini sendiri digunakan untuk menguji spektrum serapan linear dari film tipis nanohibrida TI02 PMMA dengan rentang panjang gelombang 800 sampai 600 nanometer. Berikut ini gambar dari hasil spektrum serapan linear UV vis Shimadzu dengan resolusi kurang lebih 0,3 nanometer. Jadi gambar di samping spektrum serapan linear ditunjukkan pada gambar di samping menunjukkan bahwa keempat film tipis nanohibrida sangat transparan di wilayah yang terlihat. Dapat juga dilihat bahwa sampel yang diberikan perlakuan dengan uap air yaitu T60C, D dan E menunjukkan absorbansi yang lebih tinggi daripada sampel anil konvensional yaitu T60B. Terjadinya absorbansi sebagai akibat dari eksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi Ti02. Diamati pada sekitar 350 nanometer untuk T60B. Kemudian untuk T60C, D, dan E, tepi absorpsi agak bergeser merah ke panjang gelombang yang lebih tinggi. Perbedaan panjang gelombang serapan antar nanohibrid menunjukkan adanya perbedaan celah pita yang dipengaruhi oleh variasi kristalinitas Ti02. Sampel dengan treatment uap air meningkat kristalitasnya sesuai dengan hasil karakterisasi dari XRD dan HRTM. Demikian presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andreas. Selanjutnya saya pribadi akan menjelaskan tentang presentasi saya, studi saya, yaitu studi mandiri tentang teknik karakterisasi AFM, TEM, SRD, FTR, dan UV vis. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Prof. Herman telah memberikan kami pembelajaran tentang karakterisasi. Apakah sudah terlihat PPT-nya, teman-teman? Sudah, Bro. Sudah, Oke. Pak. Oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Nur Dimas Yahya akan menjelaskan tentang studi mandiri tentang teknik karakterisasi AFM, TEM SRD, FTIR, UV vis. Di sini saya mereview 4 jurnal yang telah diberikan oleh Prof. Herman. Yang pertama adalah Transparent Nanohybrid of Nanocrystalline TiO2 in PMMA with Unique Non-Linear Optical Behavior. Yang kedua adalah Controlling the Crystallinity and Non-Linear Optical Properties of Transparent TiO2 PMMA Nanohybrids. Dan yang ketiga adalah Titania PMMA Nanohybrid of Enhanced Nanocrystallinity. Dan yang keempat adalah D-block copolymer template nanohybrid thin films of highly ordered TiO2 nanoparticle array in PMMA matrix. Dari keempat jurnal ini, saya menyimpulkan bahwa di sini itu ada pembentukan kristalinitas TiO2 pada matriks PMMA dengan berbagai kondisi. Dan saya sendiri itu menyimpulkan dari keempat jurnal ini berdasarkan pada masing-masing karakterisasi. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu karakterisasi AFM atau yang biasa kita sebut dengan atomic force microscopy. Di AFM ini hanya ada satu paper yang menjelaskan tentang uji karakterisasi AFM, yaitu Controlling the Crystallinity and Non-Linear Optical Properties of Transparent TiO2 PMMA Nanohybrids. Yang pertama, AFM menggunakan alat nanoscope Inks model DI500 AFM, di mana karakterisasi ini bertujuan untuk mengetahui morfologi permukaan dari film yang dihasilkan
dengan cara menampilkan morfologi partikel tersebut, seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan untuk sampel T60D. Selanjutnya, dalam jurnal ini mengambil sampel T60D dengan menerapkan perlakuan uap air, ya, sehingga dihasilkan permukaan yang sedikit kasar, yang memiliki bentuk partikel yang hampir bulat, sekitar 40–80 nanometer, dengan tingkat kekasaran 2,64 nanometer dan rata-rata kekasaran persegi sebesar 3,31 nanometer. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sampel ini bisa dikatakan sudah terbentuk adanya TiO2 dalam matriks PMMA. Namun kita tidak mengetahui apakah ini masih dikatakan valid atau bukan, atau belum. Nah, untuk menunjukkan bahwa ini valid atau bukan, maka pengujian selanjutnya dikonfirmasi menggunakan FTIR. Dalam jurnal ini, uji AFM ini sebagai uji dasarnya, uji awalnya untuk menunjukkan bahwa ini loh ada permukaan yang sedikit kasar, seperti itu. Oke, yang kedua adalah karakterisasi TEM, yaitu Transmission Electron Microscopy. Dari keempat jurnal yang saya telaah, keempat-empatnya menggunakan karakterisasi TEM. Bisa disimpulkan bahwa keempat jurnal itu menyatakan bahwa uji karakterisasi TEM ini sangat penting. Nah, kenapa sangat penting? Karena tujuan karakterisasi ini untuk mengetahui struktur mikro lapisan tipis tersebut. Jadi yang dari AFM tersebut, kalau AFM ini kan mengetahui bahwa dia kasar atau tidak, sedangkan dia itu menunjukkan struktur pada TEM ini struktur mikro dari lapisan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan gambar mikrograf TEM, yaitu model gelap terang dari sampel film tipis yang menunjukkan keberadaan nanopartikel TiO2 di dalam matriks PMMA yang sebagian besar amorf dengan distribusi acak, baik dalam bentuk pola maupun tidak. Artinya dia terstruktur atau tidak. Seperti pada gambar sebelah kanan ini, ada warna hitamnya. Nah, ada warna hitam dan warna putih. Ini adalah ada yang terstruktur dan tidak terstruktur. Pada gambar ini seperti itu. Pengujian ini juga dapat menentukan ukuran kristal dari sampel berdasarkan pengamatan TEM dan juga dapat menunjukkan perbedaan kristalinitas dari berbagai sampel. Dalam hal ini, penggunaan TEM dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kepastian data yang dihasilkan dari uji UV phase yang sudah terpenuhi, dan dengan tujuan penggunaan TEM juga menentukan lebih pastinya penggunaan pembentukan kristalin yang terjadi pada film tipis. Nah, untuk uji UV phase ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Selain itu juga, pada pengujian hasil TEM ini, itu menunjukkan konsisten, artinya penunjukan gambar TEM ini itu sesuai dengan jejak SRD, di mana intensitas puncak dan lebarnya yang bervariasi. Nah, oke, lanjut ke uji karakterisasi selanjutnya, yaitu uji SRD. Dari keempat jurnal yang membahas uji SRD, ada 2 jurnal, yaitu Controlling dan Titania PMMA. Nah, di sini itu kenapa sedikit, kalau mungkin ya, ini dari analisa saya, mungkin membahas 2 ini itu sebagai pemastian terakhir gitu. Nah, tujuannya itu untuk mengukur kristalinitas dalam film tipis yang dihasilkan dengan menunjukkan peningkatan intensitas puncak pada diagram SRD ini. Artinya, semakin tinggi puncak
maka semakin kristalin. Pada gambar ini, angka Romawi angka I, ya, huruf I ini menunjukkan bahwa dia masih amorphous. Sedangkan pada huruf V, dia menunjukkan bahwa dia itu sudah kristalin. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia kan memiliki pola nih. Ya, ada yang tinggi, puncaknya yang tinggi, sama puncaknya yang rendah. Nah, hal ini menandakan bahwa puncak yang lemah itu menunjukkan masih amorphous, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Sedangkan untuk puncak yang tinggi menunjukkan kristalinitasnya. Nah, pada kasus ini, kristalinitas yang terbentuk adalah TiO2. Pada karakterisasi SRD ini sangat berkaitan erat juga dengan karakterisasi FTIR yang akan nanti saya jelaskan, yang membuktikan bahwa terdapatnya kristalinitas TiO2 dalam matriks PMMA. Dengan menerapkan persamaan Scarer, dapat dihitung nilai dari ukuran kristal TiO2. Untuk beberapa sampel tidak dapat diukur kristalinitasnya karena bersifat amorf, seperti pada huruf I di bawah ini. Hal ini dibuktikan karena puncaknya yang lebih luas atau tidak tajam jika dibandingkan dengan huruf V ini. Hal ini signifikan, peningkatan signifikan ini terjadi karena indeks bias linear diukur sebagai akibat dari peningkatan kristalinitas TiO2. Selanjutnya adalah uji karakterisasi FTIR atau Fourier Transform Infrared. Dari keempat jurnal yang saya telaah, hanya ada 3 jurnal yang membahas karakterisasi ini. Artinya, karakterisasi ini cukup baik digunakan untuk uji karakterisasi bagi berbagai sampel tertentu. Karakterisasi ini bertujuan untuk mengukur spektrum inframerah dari film tipis dengan cara menunjukkan spektrum yang dihasilkan. Karakterisasi ini menunjukkan tingkat kristalinitas dari film tipis. Puncak yang kurang intens, seperti di sini puncak itu artinya lembah, ya, lembah. Yang kurang intens ini dari pita ini menunjukkan permulaan pembentukan TiO2. Dalam hal ini menunjukkan pembentukan nanokristal TiO2. Nah, pada sampel T60B, ya, seperti yang ditunjukkan pada ini, dengan anil 24 jam, pada panjang gelombang 650, kita coba cek ya di sini. Nah, di sini itu kan ada sedikit puncak nih, ya, di 650 ini. Nah, di situ uji karakterisasi ini, alat mesin ini, dia itu kayak mendetek sekelompok kristalinitas TiO2. Nah, sedangkan pada puncak sampel T60E, nah di sini nih ya, ada pada panjang gelombang 1650, ya, pada panjang ini bisa dilihat pada 1650. Di sini kan ada sedikit puncak nih. Nah, di sini ada yang nyelip ya, ada yang berdekatan dengan puncak yang tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa dia terjadi polimerisasi monomer dari PMMA. Oke, next. Yang terakhir adalah uji karakterisasi UV vis, ultraviolet visible. Nah, di sini itu keempat-empatnya membahas karakterisasi UV vis. Artinya, keempat jurnal ini menandakan bahwa uji karakterisasi ini sangat penting. Kenapa? Karena digunakan untuk mengukur spektrum serapan atau absorbansi linear dari film tipis dengan cara mengetahui indeks bias linear dan ketebalan. Nah, adanya timbul absorbansi untuk film ini
Artinya timbul absorbansi ini timbul akibat dari eksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Dalam hal ini, pita konduksi tersebut adalah TiO2. Sedangkan perbedaan panjang gelombang serapan menunjukkan perbedaan celah pita atau band gap yang dipengaruhi oleh variasi kristalinitas fase TiO2 dengan meningkatnya pembebanan perbedaan fasa anorganik seperti pada gambar di samping. Nah, pada gambar di samping menandakan bahwa sampel T60 dia lebih kristalin daripada sampel T80, T40 dan T20. Jadi seperti itu. Nah, hubungannya yaitu hubungannya ini koefisien absorbansi dengan celah pita ini mengikuti persamaan klasik tau pada gambar sebelah kanan ini. Selanjutnya celah pita itu diolah dan menunjukkan ukuran nanokristalin TiO2. Spektrum UV Vis-nya menunjukkan bahwa kisaran ukuran untuk nanopartikel TiO2 dalam PMMA yang terbentuk. Jadi dari sini aja itu kita bisa tahu bahwa berapa sih ukuran dari nanopartikel TiO2 dalam PMMA yang terbentuk. Nah, untuk memvalidasinya tersebut divalidasi dengan studi SRD dan TEM. Dari penjelasan saya uji karakterisasi kelima di atas, hubungannya adalah sebagai berikut dari 4 jurnal itu, yaitu apabila kita mau menguji suatu material, dalam arti di sini dari 4 jurnal itu, pengujian pertama menggunakan AFM. Untuk AFM seperti yang sudah saya jelaskan, dia menunjukkan permukaannya dia itu kasar atau halus. Kalau kasar berarti dia ada sesuatu nih di situ. Kita berharapnya bahwa itu adalah kristal TiO2. Nah, apakah betul atau tidak? Kita validasi dengan FTIR. Pada FTIR yang bisa saya jelaskan di atas, wah ternyata sudah terbentuk nih. Oke, berarti ini bisa dikatakan cukup. Sampai sini saja bisa dikatakan cukup. Namun, untuk memvalidasi lagi lebih lanjut, kita bisa menggunakan SRD. Nah, itu artinya data yang lebih valid. Kenapa di sini SRD? Karena dia dari keempat jurnal itu, dia ada. Seperti yang saya jelaskan tadi, mohon maaf, SRD ini ada hubungannya dengan FTIR dan UV Vis serta TEM. Apabila kita dari keempat jurnal itu ada yang menggunakan uji karakterisasi UV Vis, nah untuk memastikannya bisa menggunakan TEM atau SRD. Apabila pada jurnal keempat itu ada yang menggunakan TEM, untuk memvalidasinya bisa menggunakan SRD atau bisa menggunakan UV Vis. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya yang diberikan oleh Prof. Herman melalui pembuatan video ini. Mohon teman-teman untuk menyalakan kamera. Bapak Septian dan Bapak Andreas. Nggak bisa, Bos. Ini laptopnya error ini. Oke, Kan Bapak. tapi kan suara saya masuk kan. Oke, sip. Untuk Pak Andreas, Ya, gimana? iya. Nyala dong. Bentar. Oke, mungkin ada sepatah kata buat penutupan. Dari saya, kalian berdua luar biasa. Dan calon-calon para ahli karakterisasi. Amin. Udah. Untuk Mas Septian, tentang video ini nanti. Halo Mas Septian. Oh, masih di kantor Mas? Suaranya belum kedengeran.
Suaranya belum kedengeran. Suaranya. Asli kan tapi ya. Udah. Oh, ya udah gitu aja ya. Terima kasih kepada Prof. Herman. Kami bertiga mengumpulkan tugas melalui satu video ini tanpa perlu diedit sehingga menunjukkan keasliannya tanpa rekayasa apapun dan tanpa ada kerjasama dari kami bertiga. Kami murni pengetahuan kami sendiri. Jadi seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman juga yang mau ikut dan Prof. Herman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.